Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang semangat, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, silakan kalian membaca teks pada halaman 44 sampai 45. Nah, setelah membaca teks tersebut, kalian bisa mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kalian bisa mengisi peta pikiran pada halaman 45 menggunakan kalimat efektif. Contohnya, apa? Apa yang dimaksud dengan pertempuran Surabaya? Nah, jawabannya, pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kemudian, mengapa? Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Nah, jawabannya, pertempuran Surabaya terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Untuk kata tanya siapa, bagaimana, kapan, dan di mana bisa kalian buat sendiri ya. Anak-anakku yang pinter, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya atau habitat. Yang pertama, ayam. Ciri-ciri ayam itu adalah ovipar atau bertelur, termasuk hewan unggas. Berkaki 2, mempunyai jengger. Dari kepala sampai ekor ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru. Ciri habitatnya, ayam hidup di daratan. Selanjutnya hewan bebek. Ciri-cirinya 1. Paruh pipih berbentuk sudu. Kemudian bulu berlapis minyak. Kaki berselaput. Ovipar, bernafas dengan paru-paru. Ciri habitatnya, daratan yang becek atau juga dekat perairan dengan air tawar. Nah, hewan selanjutnya adalah ikan. Ciri-ciri ikan yaitu bernafas dengan insang, memiliki sirip, ditutupi sisi. Selanjutnya berkembang biak dengan ovipar dan atau ovovivipar. Ciri habitatnya tentunya ikan hidupnya di lingkungan perairan. Selanjutnya, cicak. Ciri-ciri hewan ini berkaki 4, memiliki kaki berperekat, memutuskan ekornya atau autotomi jika terancam bahaya. Ciri habitatnya, cicak hidup di permukaan yang kering seperti dinding. Anak-anakku, ciri-ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya kan? Misalnya tadi, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding.
Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air atau tempat yang berlumpur. Anak-anakku, kalian masih semangat kan? Yuk, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Untuk halaman 52 sampai 54, kalian bisa belajar sendiri ya dari buku paket. Nah, pembelajaran 2 ini kita fokuskan tentang pola lantai tari indang. Pola lantai daerah tari indang. Tema 2, subtema 2, muatan SBDP. Penyajian tari itu meliputi tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Dalam penyajian tari tunggal, menonjolkan kemampuan individu dalam menari. Selanjutnya, penyajian tari berpasangan harus ada koordinasi antar dua penari agar kompak penyajiannya. Penyajian tari berkelompok itu harus ada kerjasama antara setiap penari. Nah, kalian masih ingat kan pola lantai itu apa? Ya, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari untuk melakukan gerak tari seperti perpindahan, pergeseran, dan pergerakan. Sedangkan fungsi pola lantai adalah membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tari. Tari indang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan tari berkelompok. Pola lantainya horizontal, berasal dari kata indang atau badindin. Dari tari indang, itu gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk, tuk, tuk. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Perhatikan video ini ya. Sambil kalian tirukan. Gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali juga. Nah, selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Selanjutnya gerakan ketiga. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri, jadi bergantian ya. Untuk gerakan keempat, itu mengulangi dari gerakan kedua tadi. Gerakan kelima juga mengulangi gerakan nomor 3. Nah, sekarang gerakan ke-6 ya. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, sekarang gerakan ke-7. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan, dan digerakkan juga selama 4. Untuk gerakan ke-8 itu kalian mengulangi gerakan yang ke-6 tadi. Nah, gerakan ke-9 mengulangi gerakan ke-7. Nah, gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergerakan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan,
digerakkan selama 4 hitungan. Nah, gerakan yang terakhir yaitu gerakan ke-11. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Tugas kalian silakan dipraktekkan di rumah ya, dibantu sama orang tua kalian. Ini adalah kreasi tari indang dari teman kalian. Boleh jika kakinya tidak duduk bersila ya. Silakan diperhatikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita akhiri dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.